Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini saya akan berbagi resep siomay atau bakso tahu ya kalau di Sunda bilang. Ini lebih ekonomis karena memakai ikan tongkol, tapi rasanya juara banget. Ikannya kerasa banget, sama sekali tidak bau anyir tapi bau ikan ya, enak banget. Pokoknya tidak kalah dengan bakso tahu atau siomay ikan tenggiri. Untuk proses pembuatannya, teman-teman lihat saja videonya sampai selesai ya. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Pertama-tama kita haluskan 5 siung bawang putih dan 2 sendok teh garam. Lalu tambahkan juga lada bubuk, atau bisa menggunakan lada biji juga ya, karena ini mau diulek. Tambahkan juga kaldu jamur 2 sendok teh. Lalu gula pasir 3 sendok teh. Lalu kita ulek, ditumbuk sampai benar-benar halus. Teman-teman juga boleh menggunakan blender atau chopper, tapi saran saya lebih baik diulek karena bawang putih itu kalau mau dimasak harus ada ulekannya ya, harus ada geprekannya biar zat-zat yang berkhasiatnya keluar dan aromanya juga jadi lebih enak, lebih keluar ya. Beda dengan di blender. Kalau di blender kayak yang dicincang gitu ya, tanpa proses geprek atau ulek. Nah, lalu kita masukkan 350 gram ikan tongkolnya ke dalam blender. Lalu tambahkan 1 butir telur. Tambahkan juga es batu 3 buah seperti ini ya. Lalu tambahkan bumbu-bumbu yang sudah kita ulek tadi. Lalu kita siapkan air 1 gelas penuh ya. Ini kurang lebih 220 ml air yang sudah ditambah es batu ya teman-teman. Ini karena sudah ditakar, kita bisa masukkan dan sedikit demi sedikit dulu ya. Ulekannya juga saya beri air ya, sayang masih ada yang nempel-nempel. Lalu kita blender. Kalau dirasa susah yang blendernya, tambahkan lagi airnya. Penambahan airnya sedikit demi sedikit dulu karena ini takutnya kelembekan ya. Tapi ini setelah saya coba dengan takaran ikan segitu, airnya 220 ml ditambah es batu yang tadi itu semuanya kepake ya teman-teman. Dimasukkan saja semuanya, lalu kita blender kembali sampai teksturnya itu lembut ya. Jadi gampang untuk di blendernya dan nanti dicampur dengan tepungnya. Nah, udah seperti ini teksturnya. Kita siapkan ini bahan rahasianya, 1 buah labu siam. Fungsi penambahan labu ini biar nantinya hasil dari siomay atau bakso tahunya tidak kering ya. Kan biasanya kalau setelah dingin suka kering ya bagian luar yang tidak dibungkus tahu atau tidak dibungkus kulit pangsitnya. Kalau ada penambahan labu seperti ini, nanti siomaynya tetap lembut ya teman-teman. Jadi kuncinya di sini, karena labu siam ini mengandung banyak air ya, jadi bisa menyimpan air ya, jadi kelembabannya terjaga, tidak kering. Nah, setelah kita parut, bisa dengan parutan yang besar-besar saja seperti ini. Kita peras dulu ya, jadi tidak terlalu banyak airnya. Diperas, kelebihan airnya kita buang saja. Jadi yang kita gunakan itu labunya ya, tidak bersama airnya. Kalau dengan airnya itu nantinya bakalan tambah banyak ya adonannya. Takutnya jadi susah dibentuk nantinya. Nah, udah seperti ini. Tinggal kita masukkan ke blender yang sudah berisi adonan ikan tadi. Kita aduk dulu manual seperti ini sebelum di blender ya, biar lebih mudah ngeblendernya.
Kalau teman-teman punya chopper itu bakalan lebih mempermudah kerja ya. Karena saya tidak punya, jadi menggunakan blender saja yang ada ya. Nah, ini setelah selesai di blender, kita masukkan ke dalam wadah. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ya, ini saya sengaja dikeluarkannya lewat bawah ya, biar tidak banyak adonan yang nempel-nempel ke blendernya. Jadi langsung saja ke bawahnya, dan yang bagian bawah blendernya juga kita bersihkan ya sayang. Nah, setelah seperti ini kita tambahkan daun bawang. Ini bisa menyesuaikan ya, saya gunakan satu helai gitu daun bawangnya. Kalau teman-teman mau bisa ditambahkan juga. Lalu kita tambahkan 50 gram tepung maizena. Ini juga untuk melembutkan ya teman-teman. Lalu tambahkan dengan minyak ya, 1 sendok makan minyak, biar nanti hasilnya juga lebih glowing ya, dan tidak nempel-nempel juga ya. Lalu tambahkan 300 gram tepung tapioka atau tepung aci kalau orang Sunda bilang. Kita aduk kembali sampai adonannya tercampur rata, tidak ada tepung yang tertinggal ya. Ini tadi sebagian saya masukkan, dan ini sebagiannya lagi ya. Pokoknya totalnya itu 300 gram tepung tapioka ya teman-teman. Kita aduk sampai tercampur rata. Boleh juga teman-teman tambahkan minyak-minyak ya. Ini saya tambahkan minyak wijen biar rasanya lebih enak, sebanyak 2 sendok makan. Kalau teman-teman ada juga bisa tambahkan kecap asin atau kecap ikan. Saya juga tambahkan saus tiram ya teman-teman, agar rasanya itu lebih enak, lebih berasa ya. Dan ini dijamin kerasa banget ya ikannya, meskipun pakai ikan tongkol, tapi ini rasanya enak banget ya teman-teman. Adonannya sudah siap, tinggal kita siapkan untuk topping-toppingnya. Ini ada tahu, boleh menggunakan tahu putih ya teman-teman, biar sama seperti yang mang jualan gitu. Karena tidak ada, saya gunakan saja yang ada. Ini ada tahu kuning, kita buang dalamnya. Lalu tahu coklat juga ya, ini tidak usah dibuang karena ini udah bolong di tengahnya. Kita juga siapkan kol. Kolnya kita buka-buka dulu ya, jadi lembaran seperti ini, biar nanti bisa digulung ya. Jadi ini tampilannya semuanya menyerupai mang jualan gitu ya teman-teman. Teman-teman juga boleh berkreasi dengan selera sendiri ya teman-teman. Nah, ini kolnya kita rebus dulu biar lebih gampang nanti untuk menggulungnya. Sebentar saja seperti ini, dan tidak lupa ini ada kulit pangsitnya ya. Untuk lakatnya atau kukusannya kita olesi dulu dengan minyak biar nanti tidak nempel-nempel ya pas saat dikukus. Jadi tidak susah untuk mengeluarkannya. Saya juga punya kentang, kita bagi 2 kentangnya setelah dikupas ya dan dibersihkan. Kita susun di klakatnya, lalu kita bikin untuk siomainya ya. Gampang aja, tinggal dimasukkan ke dalam kulit pangsit seperti ini. Bentuknya bebas. Ini maaf ya, saya nggak ngeh ke HP, cuma kerja aja, pas lihat ternyata ini nggak ke video ya, malah terlalu bawah saya mengerjakannya, jadi tidak terlalu terlihat HP ya. Nah, begitu juga dengan yang tahunya, tahu coklat, tinggal kita masukkan saja adonannya seperti ini. Bisa dirapihkan atasnya dengan garpu ya teman-teman. Lakukan saja sampai semuanya selesai ya. Begitu juga ini dengan kolnya bisa langsung kok aja digulung atau pakai isian seperti ini ya teman-teman, agar lebih enak. Ini udah habis adonannya, hasilnya seperti ini, tinggal kita kukus. Ada telur juga ya untuk menambah variasi. Kita kukus sampai matang. Sambil menunggu matang, kita siapkan untuk
saus kacangnya. Karena saya maunya cepet ya, nggak mau ribet. Ini udah ditunggu sama keluarga, udah mau banget katanya. Saya gunakan aja bumbu pecel seperti ini yang instan ya, tinggal kita seduh dengan air panas lalu kita hancurkan ya. Nah ini jadi gampang banget ya. Kalau teman-teman mau menggunakan saus kacang bikinan sendiri, itu bakalan jauh lebih enak ya teman-teman. Ini untuk kekentalan saus kacangnya bisa menyesuaikan selera masing-masing. Ini dia setelah kurang lebih 30 menit kita kukus. Hasilnya ini wangi banget, menggugah selera pokoknya. Dan akan kita coba ya, kita susun di piring semua jenis yang ada di sini, mulai dari kolnya, terus siomainya, lalu tahunya juga ya. Pokoknya semuanya ada di sini, kentang, telurnya juga. Tinggal disiram dengan saus kacang. Ini bahkan lebih enak dari emang-emang yang jualan di dekat rumah ya. Semuanya bilang gitu. Dan semuanya ketagihan mau dibikinin lagi. Pokoknya wajib dicoba ya teman-teman. Tinggal ditambahkan dengan kecap dan jeruk ya. Ini enak banget. Selamat mencoba, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.